Shalom setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Di awal bulan November semua berkat karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Kita boleh berkumpul bersama, beribadah bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami telah ditebus, kami telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau tak memilih jalan yang mudah untuk menebus setiap kami. Kau disiksa, Kau dihina. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang seharusnya menanggung semua itu, tapi Engkau tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan dosa. Kami bersyukur ya Allahku. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang agung. Kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, jalan Via Dolorosa, Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari, dipukul.
dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh Yesus, jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan via dolorosa menuju ke Kalvari. Mari setiap umat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Jalan via dolorosa, saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Yesus, jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada
Allah yang layak terima segala hormat, pujian, kuasa. Kau Allah yang layak, segala kuasa tunduk di dalam namamu. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Bagimu segala hormat, kemuliaan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat maha tinggi. Dari setiap umat Tuhan kita mau angkat pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah Tuhan, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. kemuliaan bagi Engkau Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan dipersilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Para Pak Slamet boleh memimpin kita untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan dan kami muliakan. Pagi hari ini Tuhan kami bersukacita, kami bergembira, kami berbahagia oleh karena Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka kami ada sampai hari ini bukan karena hebat dan kuat gagah kami, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini, sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh memasuki bulan November ini. Satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami,
kami boleh melewati 1 bulan yang lalu. Semua juga karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau sudah memberi hujan kepada kami, sehingga hujan boleh turun ke bumi ini juga pun adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Terlebih daripada itu, kami juga boleh memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa dan negara kami ini yang sebentar lagi akan melaksanakan kampanye pada tanggal 28 Oktober mendatang Tuhan. Berikan kepada bangsa dan negara kami yang tenang, tentram, damai dan sejahtera Tuhan. Sehingga tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan yang akan membuat bangsa kami kacau. Tetapi kami biarlah damai atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi politik saat ini. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja. Siapapun yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kami ke depan, kami percaya semua atas seizin dan kehendak Tuhan. Hanya kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami terus berikan kami hati, berikan kami hikmat, berikan kami otoritas daripada-Mu, supaya kami bisa menentukan bangsa dan negara kami untuk ke depan Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Termasuk ekonomi bangsa dan negara kami senantiasa diberikan sukacita, berikan kesejahteraan, berikan juga kedamaian. Sehingga perjalanan ekonomi bangsa dan negara kami semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, supaya bisa memerintah atas bangsa dan negara kami sampai di akhir tugasnya pada tahun 2024 mendatang Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan juga mereka kesehatan, dan juga Tuhan seluruh jajarannya juga diberkati Tuhan, termasuk TNI Polri yang menjaga atas bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus berikan semangat, berikan juga keberanian, berikan juga untuk membentengi bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami aman, tidak ada gangguan sedikit pun, termasuk gangguan-gangguan dari dalam maupun juga gangguan dari luar Tuhan. Terus berkati Tuhan TNI Polri dalam menjaga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus juga berdoa Tuhan, khususnya untuk situasi dunia juga yang saat ini berpengaruh juga terhadap bangsa dan negara kami, khususnya perang antara Israel dan Hamas ini Tuhan. Supaya Tuhan, agar kedua bangsa ini juga Tuhan, damai Tuhan, ada di tengah-tengah Tuhan, sehingga tidak terjadi banyak korban Tuhan di antara kedua belah pihak, termasuk juga Ukraina dan Rusia yang sampai saat ini juga belum berdamai Tuhan, supaya hadir damai sejahtera Tuhan atas kedua belah pihak ini Tuhan. Sehingga terus Tuhan, kami berdoa kedamaian ada pada dunia yang sedang saat ini terjadi peperangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah dalam situasi dan kondisi apapun juga, tentang kebenaran firman Tuhan, Injil boleh disampaikan Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan, setiap orang yang mau mendengar, sehingga berita Injil boleh sampai Tuhan ke daerah-daerah, termasuk pelosok-pelosok, supaya terus jiwa-jiwa ditambahkan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini terus juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau terus menjagai atas gereja-gereja-Mu, termasuk gereja kami saat ini Tuhan. Engkau terus menolong atas gereja kami ini, agar gereja kami terus mengalami pertumbuhan, gereja kami terus mengalami pendewasaan, gereja kami terus ditambah-tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang sedang bergumul, baik saat ini jemaat-Mu yang bergumul soal ekonomi, bergumul soal pekerjaan, bergumul soal keluarga, bergumul juga soal ibadah Tuhan, supaya terus jemaat Tuhan diberkati Tuhan, jemaat Tuhan dilindungi, jemaat Tuhan juga diberkati, jemaat Tuhan kalau ada yang lemah imannya dikuatkan, diteguhkan,
Kalau ada yang juga bergumul tentang ekonomi, Tuhan berikan solusi yang terbaik Tuhan. Supaya jemaat kami senantiasa berada dalam kendali-Mu Tuhan. Jemaat-Mu senantiasa teguh dalam iman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa juga untuk program-program gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan seluruh program gereja-Mu di tempat ini. Baik Tuhan untuk sekolah minggu, untuk pemuda, dan juga Tuhan untuk misi keluar Tuhan. Supaya Tuhan juga memberkati Tuhan. Demikian juga untuk STT yang ada di tempat ini. Berkati seluruh anak-anak kami Tuhan yang sedang studi di tempat ini. Berikan juga Tuhan kekuatan, kesehatan, kecukupan. Bahkan juga masa depan mereka. Supaya masa depan mereka adalah masa depan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh tim pelayan yang pada pagi hari ini melayani Engkau Tuhan. Engkau jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, agar pelayanan mereka adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Pelayanan yang meninggikan nama Tuhan. Pelayanan yang mengagungkan nama Tuhan. Sehingga pujian, penyembahan, doa sepenuhnya hanya bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala sidang kami yang pada saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kekuatan, otoritas, kuasa daripada Tuhan senantiasa boleh menyertai kehidupan Bapak Gembala sidang kami. Kuatkan dan teguhkan, yakinkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menopang dalam seluruh hidupnya. Termasuk dengan keluarga. Tuhan juga berkati ibu dan kedua anaknya yang terus mendampingi. Kekuatan, hikmat, marifat, kesehatan daripada Tuhan juga menyertai seluruh kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan doa kami, permohonan kami, seruan kami, dan kami melanjutkan ibadah kami dengan penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Shalom. GRK yang bersinar. Shalom. Shalom. Saya belum mendengar suaranya jemaat yang bersinar. Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudara. Saya belum mendengar. Saya mau mendengar suara jemaat dari sebelah kanan saya. Shalom. Shalom. Jemaat yang sebelah kiri saya. Shalom. Shalom. Biar lebih bersukacita kita mau bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Tim Wilmed boleh minta tolong? Oke. Kita mau yel-yel ya. Masih ingat kan gerakannya semua, sudah hafal? Amin. Amin. Kita mau yel-yel. GRK bangkit. Komunitas kita bersinar, bernilai, berguna bagi kerajaan surga, bagi aku, bagi keluargaku, dan berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kita mau lebih bersukacita, kita mau angkat pujian, oh betapa dalamnya. Bahwa sempurnalah kehidupan kami Tuhan, sejak Engkau hadir dalam hati kami. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus
saja katakan sungguh indah. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sempurnalah Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang besar. Kita mau salam kanan kiri kita mau katakan mari lebih semangat muji Tuhan. Amin. Boleh menyeberang ya Bapak Ibu Saudara, jangan hanya di baris kanan, baris kiri, kita mau menyeberang. Mari memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Karena ketika kita memuji, ketika kita menyembah, mengagungkan Tuhan, kita akan merasa lebih bahagia. Kita mau nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Come on, church, sing glory, glory to the Lord. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan Yesus. Mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu, penebusan dosa kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan. Bahwa sempurnalah kehidupan kami ketika Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Sempurnalah ketika kehidupan kami ketika Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami yang dulunya terhilang, namun sekarang kami ditemukan. Amin. Kami yang dulunya buta, namun sekarang kami melihat. Yes Tuhan. Kami yang dulunya tak tahu arah Tuhan, hari ini kami beroleh tujuan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kasih anugerah-Mu ya Tuhan begitu mempersona setiap kami. All these pieces broken and started in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set. Amazing grace, amazing
Holy Spirit, buat semua anak-anakmu bisa mengerti tentang pujian yang begitu hebat. Saudaraku yang kekasih, ini adalah pujian tentang Amazing Grace. Kasih karunia yang terhebat, kasih karunia yang luar biasa. Tuhan mengambil alih segala kelemahan, segala kekurangan Anda dan saya. Yes, Lord Jesus. Mari the Holy Spirit, Engkau Allah yang ajaib. Thank you, Lord. Yes, Lord. Mari the Holy Spirit, mari the Holy Spirit. Yes, you are a wonderful Lord Jesus. Engkau ajaib. Mari Tuhan, satukan kami kepada Amazing Grace. Kasih karunia yang melimpah, melimpah, melimpah. Glory. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Yes. Yes. Pada Holy Spirit, dalam nama Yesus, cabut segala pikiran jahat, pikiran intimidasi. Di dalam nama Yesus. The Holy Spirit, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau Yesus. The Holy Spirit. Thank you, Lord. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Tuhan, hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Bagaimana dengan hati Anda dan saya hari ini? Apakah Anda dan saya sungguh-sungguh mempersiapkan hatimu? Menyadari tentang Amazing Grace, kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dunia sedang bergumul dengan global warming, pemanasan dunia. Tapi tahukah kalian dan saya, api neraka jutaan kali, miliaran kali lebih panas daripada sekarang. Hanya Amazing Grace yang memampukan Bapak Ibu dan saya menerima keabadian, kehidupan. Dulu Anda dan saya lost, tersesat. Tapi karena Amazing Grace, Anda diberi satu kesempatan yang luar biasa. Mari the Holy Spirit, mari saudara, mari Yesusku, mari the Holy Spirit, bicaralah kepada setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Berbicaralah kepada mereka. Sadarkan mereka semuanya Tuhan. Betapa hebat Amazing Grace itu. Via Dolorosa, jalan salib. Jangan sampai hidup kami sia-sia Tuhan. Mari the Holy Spirit, Engkau Allah yang ajaib. Coba nyanyikan rapnya saja, Amazing Grace. Haleluya Yesus. Mari Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa. I can see you now. Sekarang saya dapat melihat Engkau Tuhan. I can see the love. Saya bisa melihat kasih-Mu di dalam matamu Yesus. Lay yourself down. Yesus memberikan diri, tergeletak, membangkitkan yang hancur hatinya untuk hidup. Amin. Amazing Sing grace.
ajaib Tuhan. Blessing of the Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala tipu daya setan roh jahat yang mencuri firman Tuhan, aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku buang ke dalam neraka paling dalam. Kuasa-Mu bekerja luar biasa, amazing grace, tertanam sempurna dalam jiwa kami. Amazing grace in Christ, di dalam Kristus, menjadikan kami mampu hidup bertahan. Bahkan bergerak, bangkit bersinar, menjadi manusia yang bernilai dan berguna bagi hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Saudara, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat saja. Yohanes 1 ayat 17. Apakah mic saya sudah berjalan dengan baik? Oke. Yohanes 1 ayat 17. Mungkin tim musik boleh duduk di depan, jangan di belakang. Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Silakan duduk. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, kasih karunia Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terimalah salam sejahtera Shalom. Saudara, ini adalah rangkaian seri khotbah pengajaran grace, ya. Pengajaran all about grace versus hukum Taurat, ya. Nah, Bapak Ibu, bicara soal grace itu penting, Saudara, ya. Jadi kalau kita perhatikan Yohanes 1:17, maka kita harus tahu 3 hal. Yang pertama, apa itu hukum Taurat? Yang kedua adalah jika hukum Taurat diberikan oleh Nabi Musa, maka siapa yang memberikan hukum Taurat itu? Jadi saudara, banyak orang tidak mengerti tentang hukum Taurat ini. Sehingga jujur dalam kehidupannya tidak mengikuti seluruh kebenaran kasih karunia Tuhan ini. Sehingga jujur banyak di antara kita semua orang Kristen tidak sesuai, saudara, dengan kebenaran Alkitab. Loh Pak, apakah mungkin bisa manusia sempurna seperti yang disampaikan oleh Alkitab? Saudara simpan dulu pertanyaan itu, karena kasih karunia itu, saudara, adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Kalau hari ini saya boleh ada, itu karena anugerah kuasa kasih karunia Kristus. Bukan karena kekuatan saya. Kalau Bapak Ibu hari ini ada, saudara, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan orang mungkin mengenal kasih karunia-Nya, ya di bawah 10%, ya, yang dipraktekkan dalam kehidupannya. Tapi kalau Anda betul-betul menekuni tentang kasih karunia ini, wonderful, sangat luar biasa. Karena itu saudara, saya berani memastikan pilihan saya untuk percaya Yesus Kristus Tuhan, pilihan saya untuk kalau saya boleh memilih, saudara, percaya kebenaran firman Tuhan tentang kasih karunia Tuhan, itu betul-betul, itu semuanya adalah kasih karunia dan sangat tepat. Saudara, kita lihat dulu tentang hukum Taurat, ya. Nanti Anda lihat di layar, tapi saya tidak akan bacakan semua, saudara, karena kalau dibacakan akan sulit, ya. Jadi Imamat pasal 4 itu menjelaskan tentang dosa, ya. Pertama, dosa tidak sengaja melanggar apa yang dilarang Tuhan, ya. Pelaku dosa bisa iman, bisa imam, bisa akibat bangsanya turut menanggung dosa. Nah saudara, ini ada dosa yang tidak sengaja. Coba berapa banyak Anda dan saya hari ini melakukan dosa yang tidak sengaja. Kesalahan yang tidak sengaja. Mungkin sadar tidak sadar, setiap hari ada puluhan, saudara. Tidak sadar, ya.
Belum yang sadar. Yang sadar sudah terucap, mau bagaimana? Ya sudah. Nah itu saudara, Anda harus membawakan korban. Korban apa? Binatang. Ya, seandainya hari ini seluruh gereja hidup dalam hukum Taurat, maka tempat ini mungkin cukup boleh saudara. Tapi yang beribadah di ruko susah. Kenapa? Karena harus ada tempat pelataran menyiapkan para binatang saudara. Ada lembu jantan, ada domba jantan. Sekali lagi, ini sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Air harus banyak. Bagaimana membuang darahnya? Zaman sekarang mungkin harus ada wastewater treatment. Ya. Bagaimana mengubah air buangan itu menjadi sesuatu yang baik. Lalu mungkin airnya perlu surat izin pengambilan air. Dan tidak sembarang para imam yang boleh ada di sana. Lalu kemudian saudara, ada lagi jenis-jenis tentang dosa yang memerlukan korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Next slide. Ya. Jadi ada berapa korban saudara? Ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ada domba jantan atau anak domba, ada lembu muda, ada kambing jantan, ada kambing betina atau anak domba untuk orang awam, tekukur atau anak burung merpati untuk orang miskin, 1/10 eva tepung yang terbaik untuk orang yang sangat miskin. Semuanya saudara, tanpa terkecuali, semua harus membawakan korban. Nah saudara, itu hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Ya, supaya apa? Supaya orang Israel sadar akan dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Tuhan, nanti Anda boleh baca nanti di kitab Ibrani pasal 10. Ya. Nah saudara, untuk menunjukkan bahwa justru oleh hukum Taurat setiap tahun diperingatkan akan dosa, artinya semua orang harus selalu sadar diri, introspeksi diri, tobat diri, mawas diri. Coba Anda bayangkan itu. Satu tahun 300 hari. Saya pribadi, seandainya saya keturunan Iman Harun, ya maka saya setiap tahun satu kali, saya harus mempersembahkan lembu jantan. Ya. Lalu saya harus memerciki setiap tempat, termasuk diri saya pribadi, termasuk pakaian ini. Saudara, ini bukan pakaian imam, ini pakaian jas orang Chinese. Ya. Jadi kalau saudara pakai ini, saya tidak beli di Israel. Ini beli di Indonesia, dijahit oleh orang Bandung. Harganya berapa, itu rahasia saya. Tapi kalau saya imam saudara, maka baju ini dipercik oleh darah. Saudara bisa bayangkan itu. Imam Lewi yang tadi menyanyi, waduh, itu harus pakai domba bro. Ya, yang tadi penari, peniup sangkakala, shofar, sama. Semua dipercik oleh darah. Jadi Bapak Ibu, itu justru akan mengingatkan orang itu akan dosa. Lu dosa ya. Lu dosa. Lu dosa. Lu dosa. Setiap ketemu orang, dosa, dosa, dosa. Ya. Lalu kemudian kalau ada orang bawa tepung, orang kaya bawa lembu, sudah tahu ini miskin. Oh miskin. Ya. Sangat miskin kamu. Sampai bawa tepung. Akhirnya mungkin saja ada orang berusaha supaya gengsinya naik datang ke tempat bait Allah. Karena dia tidak punya, dia ingin naik pamornya, dia berusaha ngumpulin uang, mencari lembu. Supaya tingkatan strata nilainya naik tinggi. Dari sangat miskin menjadi miskin. Coba Bapak Ibu dan saya pikirkan ini. Betapa sulitnya hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu yang dicatat oleh Alkitab. Ada juga hukum Taurat yang tertanam dalam diri manusia sebelum hukum Taurat diberikan oleh Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub kepada umat pilihannya Israel melalui nabinya Nabi Musa di Gunung Sinai. Zaman-zaman dulu sudah ada orang yang mengorbankan korbannya. Sudah ada orang tahu dalam hatinya, gua begini tuh sebenarnya gua salah.
Cenglinya wajarnya orang itu marah sama gue bener. Gue itu salah. Tapi guanya tidak tahu diri. Itu ada di sini. Saudara. Jadi manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Coba Anda pikirkan itu. Satu kali Anda sendiri, satu kali kemarin saya ya 1-2 minggu lalu. Ya kita mengadakan prosesi. Dipanggilnya Ibunda Pucuklan, mamanya Citumai, ya di tempat pemakaman di Kota Bandung ini. Dan saya bicara sama Koatek, ketika saya sampai khotbah bahwa kehidupan kematian kekal itu mengerikan dengan api yang menyala-nyala. Dan ketika saya tanya, gimana? Ada yang mau? Semua jawabnya, amit-amit. Gak ada yang mau, saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih Kristus Tuhan, darah para binatang, lembu dan domba jantan tidak akan dapat menghapuskan dosa. Nah, itu hukum Taurat. Jadi kalau hari ini Anda sudah mendengar ini, menurut Bapak Ibu dan saya, apakah kasih karunia itu sangat luar biasa berharga atau biasa-biasa saja? Siapa yang sangat luar biasa berharga? Oke, lihat kiri kanan. Kasih karunia itu berharga. Oke, senyum saudara. Ya, itu sangat luar biasa berharga Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman dan saya tidak mau menerima khotbah tentang kasih karunia, Anda salah kaprah. Karena Yohanes 1:17 menjelaskan. Hukum Taurat diberikan oleh Nabi Musa, tetapi kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Jadi saya pikir kita tidak perlu banyak bicara soal hukum Taurat. Setuju? Karena kalau saya bacakan Anda semakin ngeri saudara. Ya. Jadi saudara, kalau begitu kasih karunia itu sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Satu kali ada seorang teolog apologetik namanya Charles Stephen Lewis. Ya, dia seorang apologetik. Apologetik itu orang yang selalu mempertanggungjawabkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang bertanya dia pasti jelaskan. Dia bela Alkitab, tetapi dia tidak pernah berdebat, saudara. Ya, bukan perdebatan. Nah, Charles Stephen Lewis ini adalah penulis novel anak-anak atau cerita anak-anak yang tenar di seluruh dunia. Salah satunya tentang Chronicle of Narnia. Ya, gak tahu teman-teman suka nonton apa tidak film anak-anak? Ya, saya suka nonton film anak-anak karena waktu masa kecil belum pernah nonton film anak-anak begitu ya. Jadi sudah dewasa nonton film anak-anak saudara ya. Tetapi yang ceritanya epic story tentang cerita kepahlawanan. Nah, Charles Stephen Lewis satu kali bertemu dengan para pendeta, mereka sedang berdebat. Apa bedanya sih, bro, sis, kekristenan dengan agama lain? Wah, semua orang cerita dari A sampai Z, namanya juga pendeta, namanya juga orang belajar Alkitab, berbagai macam alasan. Lalu Charles Stephen Lewis dengan sederhana mengatakan, perbedaan yang utama adalah grace, kasih karunia. Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, kekristenan itu bukan agama. Saya berkali-kali sampaikan ini. Kekristenan itu kebenaran, bukan ajaran. Banyak orang mengajarkan belum tentu benar. Benar menurut si A, tidak mutlak buat si B. Semuanya serba relatif. Tapi kekristenan, ajaran Kristus, kebenaran yang mutlak, yang absolut saudara. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Di mana saja Anda dan saya berada. Itu kekristenan. Ajaran kekristenan. Salah satu yang utama adalah kasih karunia. Kasih karunia ini sesuatu yang mutlak ada dalam kehidupan Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada di agama lain. Jadi Bapak Ibu, siapapun Anda hari ini yang mungkin sedang melihat tayangan ini, kalau Anda orang Kristen, saya memberitahu kepada Bapak Ibu semuanya bahwa engkau bukan memeluk agama Kristen, tapi engkau percaya Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran, kasih karunia. Saya garis bawahi kasih karunia.
Jadi saudaraku yang kasih karunia hanya ada di dalam Alkitab. Kasih karunia hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia hanya ada pada pengajaran kekristenan. Apapun kekristenannya. Entah kalian mengaku sebagai orang Presbyterian, entah kalian mengaku sebagai orang Baptis, entah kamu mengaku sebagai orang Reform, entah kamu mengaku sebagai orang Pantekosta, entah Anda mengaku sebagai orang karismatik, maka semua pengajaran adalah biblical grace, kasih karunia Tuhan. Jadi, apa itu kasih karunia? Next slide. Oke, Saudara. Jadi kasih karunia itu pertama sifatnya feminim. Jadi feminim itu tidak bisa berdiri sendiri. Bahasa Yunani membedakan. Tolong yang sedang di bagian IT, dengarkan khotbah saya. Ya, grace itu sifatnya feminim. Artinya feminim itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh yang paling sederhana feminim itu begini. Kalau Anda punya oli motor khususnya atau oli mobil, maka oli itu nggak akan bisa bekerja. Karena tidak ada mesin. Tapi begitu oli itu dituangkan kepada mesin, maka pelumas lubrikan itu dengan segala aditifnya akan bekerja. Dan kalau oli itu dibuat formulanya seperti racing, maka motor atau mobil itu akan bergerak seperti luar biasa. Nah itulah grace. Grace itu feminim. Grace itu luar biasa, mengagumkan, tetapi feminim. Tapi begitu grace ada pada diri orang percaya, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada pada diri Anda dan saya, maka grace itu bekerja sangat luar biasa. Ada amin saudara? Jadi dengan kata lain, orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, all about grace. Hidup dalam grace, maka dalam dirinya itu ada sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Itulah grace, saudara. Nah jadi grace itu Bapak Ibu ya memberikan sukacita, kesenangan, kegembiraan, kemanisan, pesona, keindahan, keanggunan, cinta kasih, kebaikan, lalu kemudian juga mengarahkan mereka kepada Kristus, memelihara, menguatkan, meningkatkan mereka dalam iman Kristen, pengetahuan kasih sayang, dan menghidupkan, mengobarkan mereka untuk menjalankan kebajikan-kebajikan Kristen. Itu grace. Sekali lagi saudara. Grace itu adalah rahmat, apa yang memberikan sukacita, kesenangan, kegembiraan, kemanisan, pesona, keindahan, keanggunan, ucapan, niat baik, cinta kasih, kebaikan. Ada amin saudara? Anda bersyukur kalau Anda punya uang. Tapi sekali lagi itu tidak bisa memberikan sukacita. Yang memberikan sukacita dalam diri Anda dan saya adalah grace, saudara. You enjoy your life, menikmati hidup dalam kasih karunia, ada sukacita, saudara. Beberapa hari ini ada di hati saya tidak sejahtera, saudara. Tadi Sabtu kita pujian penyembahan bersama anak-anak bangkit. Ketika mereka menyembah, saya bergejolak panas hati di sini. Ya. Karena satu dua hal. Dan saya terus berdoa, Tuhan Yesus, aku cabut segala panas hati. Dalam nama Yesus Tuhan curahkan kasih karunia. Jangan cabut kasih karunia itu saudara. Tidak sadar. Pujian mereka memuji menyembah Tuhan. Begitu selesai. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Ada sukacita. Dan segala suatu kemanisan ada dalam kehidupan saya. Ada amin saudara. Nah itu grace saudara. Jadi sebagai manusia bisa saja Anda kecewa. Dikecewakan. Ya. Walaupun kita pernah punya pengalaman dikecewakan. Satu kali dalam situasi kondisi lemah. Dan ketika ada orang mengecewakan. Kita bisa marah saudara. Tapi ketika kita kasih karunia menyadarkan kita. Pada saat itu juga kasih karunia memberikan pengaruh sucinya atas jiwa-jiwa. Mengarahkan mereka kepada Kristus, memelihara, menguatkan, meningkatkan mereka dalam iman Kristen, pengetahuan kasih sayang, dan menghidupkan, mengobarkan mereka untuk menjalankan kebajikan-kebajikan Kristen. Ada amin saudara? Itu grace saudara.
Itu grace. Next slide. Ini penting, slide-nya ditayangkan. Jadi saudara, apa itu komponen? Saudara, next terus. Terus, ya cukup. Nah, jadi grace itu saudara, ya ini pendapat saya. Tidak mungkin Anda dan saya menerima grace tanpa via dolorosa. Perjamuan kudus adalah grace yang tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh Anda. Inilah perjamuan kudus. Ketika Anda minum darah Yesus, itu betul-betul darah Yesus, saudara. Ketika Anda makan tubuh Kristus, ya itu betul-betul tubuh Kristus. I don't care, saya tidak peduli. Ada teologi yang mengatakan ini anggur, ini roti, aku tidak peduli. Itu teologi kamu. Tapi saya punya iman, ini bukan anggur, ini darah Yesus. Saya punya iman, ini bukan roti, tapi tubuh Kristus. Jangan coba-coba Anda minum darah Yesus, Anda makan tubuh Kristus, Anda tidak sungguh-sungguh. Berapa banyak orang di sini, ketika dia diminta oleh saya jadi petugas perjamuan kudus. Dan saya selalu mengatakan, kamu sungguh-sungguh ya. Jangan main-main saudara. Berapa orang di sini yang sudah melakukan perjamuan kudus, hidup main-main, yang satu dia hidup kembali tidak benar, mati saudara. Tertabrak mobil. Dan mungkin Anda berpikir, Pak kebetulan. No, di dalam Yesus tidak ada kebetulan. Ada amin saudara? Kalau dalam Yesus ada kebetulan, percuma Anda menghafalkan ayat Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Betul? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu baik, entah itu kurang baik, entah itu jelek, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekristenan tidak pernah mendengar, tidak pernah setuju, tidak pernah percaya. Kebetulan semua ada dalam lindungan Tuhan. Ada amin saudara? Yang kedua saudara, lulusan teologi ya, lulusan teologi bersama dengan saya dikompori, diprovokasi oleh pendeta-pendeta di luar gereja ini, oleh dosen-dosen untuk tidak ada di gereja ini, tersinggung oleh saya, kabur dari gereja, berzina, menceraikan istri yang pertama, yang sah, kawin dengan kuntilanak. Halo, apa yang mau disampaikan? Saudara, apa yang mau disaksikan? Itu kebenaran, saudara. Yesus Kristus via dolorosa mati di atas kayu salib. Ada amin? Itu Tuhan. Bukan manusia biasa. Ribuan tahun yang lalu sampai hari ini kuasanya, kekudusannya nyata. Kalau ada tim musik dalam nama Yesus tidak ada di sini. Tapi komitmen saya siapapun tim musik, perjamuan kudus, Minggu mau pelayanan, hari Sabtu hidup kudus. Jangan tidak benar, jangan ada pornografi. Karena betul-betul ini perjamuan kudus. The Holy Communion. Saudara kasih, ini via dolorosa. Inilah yang menghasilkan, mendatangkan kasih karunia buat Anda dan saya. Ada amin saudara. Salib Kristus. Salib Kristus Bapak Ibu. Amazing grace. Grace itu kasih karunia, amazing itu terhebat, mengagumkan saudara. Undefeated, tidak bisa dilawan. Marvelous, luar biasa. Itu kasih karunia. Apakah Anda dan saya percaya kasih karunia dalam perjamuan kudus? Karena itu Bapak Ibu, inilah komponen kasih karunia itu. Komponen itu bagian saudara. Ya sudah jelas, itu adalah salib Kristus yang terutama. Salib Kristus saudara. Anda cari agama lain, tidak ada seorang yang berkorban buat diri Anda dan saya. Tidak ada. Yang berkorban buat diri Anda dan saya hanya Yesus Kristus Tuhan. Ada amin. Anda dan saya hutang nyawa kepada Yesus. Saya hutang nyawa kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, lalu kasih karunia itu
tidak sama dengan anugerah. Anugerah itu diberikan gratis. Unmerited favor. Ya. Sesuatu yang sangat berharga, tidak layak kita terima, itu namanya anugerah. Apa yang dianugerahkan kepada Anda dan saya? Namanya adalah kasih karunia. Ada amin. Yang dianugerahkan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya, kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu, jangan minta kekayaan. Minta terus kekuatan kasih karunia. Maka kasih karunia akan mendatangkan damai sejahtera. Ada amin saudara? Kasih karunia akan mendatangkan terobosan. Ya. Nah jadi saudara, itu kasih karunia. Kasih karunia itu power Bapak Ibu. Kekuatan surgawi tanpa batas. Power. Kasih karunia itu coba sebutkan dengan saya bersama-sama. Power. Kekuatan tanpa batas. Unlimited power. Amin. Anda percaya ada unlimited power dalam hidupmu? Karena itu Anda dan saya harus mampu menghancurkan dosa. Betul? Betul? Karena ada unlimited power. Ya. Kalau Bapak Ibu ada unlimited power, kalau orang yang sudah minuman keras, ya berhenti. Karena ada kuasa. Ada amin? Kalau Anda punya unlimited power, Anda merokok, berhenti. Setuju? Setuju apa tidak? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Lihat kiri kanan, kamu punya kuasa tanpa batas. Iya saudara. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Jadi kasih karunia itu membaharukan kehidupan manusia kepada kehidupan berdasarkan ketetapan Tuhan. Hidup Anda dikembalikan kepada kehidupan yang semula saudara. Kehidupan pada waktu Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ketika Adam dan Hawa tidak berdosa. Ya, belum jatuh dalam dosa, dikembalikan. Nah karena itu saya suka sedih ketika banyak orang datang ke gereja, tapi saya tidak melihat kasih karunia. Saya juga tidak mengerti, nanti saya teruskan ya. Oke, next slide dulu, ini yang penting dulu. Sebelum kebablasan. Ya. Sudah lihat, kriteria manusia di hadapan Tuhan. Pertama, powerless, tiada kuasa. Jadi manusia itu di hadapan Tuhan tidak punya kuasa. Jangan sombong. Anda tidak punya kuasa. Anda punya duit, jangan sombong. Duitmu tidak punya kuasa. Hari ini Anda jago, waduh kekayaanku berjibun. Percaya, Anda tidak punya kuasa. Yang kedua, mentalitas semuanya jahat, tidak ada yang benar, semuanya berdosa. Saudara, semuanya di hadapan Tuhan najis. Ketiga, intelektualitas tidak berakal budi. Pikiran sia-sia, jahat, gelap. Yang keempat, spiritualitas, hawa nafsu sesat. Yang kelima, semua perilaku baik dianggap sampah oleh Tuhan. Ini kriteria manusia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, Anda dan saya harus bersyukur adanya grace. Ada amin? Bersyukur kepada Tuhan. Tidak teringat saudara, kalau saya tanpa grace, berdiri di hadapan Tuhan, walaupun saya lulusan teologi dan lain sebagainya, saya tidak akan pernah sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Next slide. Ini saudara, untuk lebih mempermudah ingatan Anda, karena kasih karunia, Anda dengan langgeng saudara, datang kepada Tuhan Tritunggal, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ada amin. Grace saudara. Kita penuh keberanian menghadap tata Tuhan. Grace. Memuji menyembah Tuhan. Karena grace.
Anda datang kepada hadirat Tuhan. Anda tidak perlu saya untuk datang ke hadirat Tuhan. Anda tidak perlu tokoh-tokoh teologi, profesor, doktor, magister teologi, PhD. Gelarnya tinggi, tidak perlu. Anda bisa mengagungkan Tuhan. Anda masuk dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Anda betul-betul feel, saudara, merasakan, knowing, saudara, mengenal, experiencing, mengalami anugerah kasih karunia Tuhan. Semua orang diberi hak yang sama oleh Yesus Kristus masuk dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Ada amin? Semua orang di tempat ini tanpa terkecuali, saudara. Jadi saudara, betapa hebatnya kasih karunia. Next slide. Inilah kemanfaatan kasih karunia saudara. Yang pertama, Anda menjadi ciptaan yang baru. Agathos ergon. Efesus 2 ayat 10, karena waktu saudara, saya tidak pakai ayatnya. Agathos ergon. Apa artinya agathos ergon saudara? Agathos ergon itu Anda dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang excellent. Ada amin saudara? Yang marvelous. Dalam nama Yesus, saya sering khotbah, jangan ada kemiskinan saudara. Kenapa? Tidak sesuai dengan grace. Agathos ergon. Efesus 2 ayat 10. Di dalam Yesus Kristus kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya saudara. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Ya, Bapak Atek harus percaya dalam nama Yesus, diciptakan saudara. Ya, Tony Andian diciptakan. Hidung saya dari lahir sampai sekarang tidak berubah saudara, ada fotonya. Ya, tetapi saudara, seluruh spiritualitas saya, seluruh mentalitas saya, intelektualitas saya, urat-urat dalam diri saya diciptakan baru. Ada amin. Anda percaya itu? Namanya agathos ergon. Kalau Anda membuat telur asin, buat telur asin yang the best of the best. Ada amin saudara? Itu namanya agathos ergon. Kalau Anda menari buat Tuhan, berikan tarian yang luar biasa. Kalau Anda menyembah lewat tarianmu, akan sampai menangis ketika menari buat Tuhan. Kalau kau bermain musik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan asal-asalan, asal sekedar main, asal sekedar dapat persembahan kasih, PK, honor, berdosa, bertobat. Itu agathos ergon saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena kasih karunia Tuhan. Ada amin. Saya tidak pernah mau lelah melayani Tuhan. Tidak ada waktu buat jiwa saya buat lelah. Saya berdoa 4 jam tidur cukup buat saya. Yang penting saya tahu kesehatan badan. Saya bisa melihat badan saya. Kesehatan saya sejauh mana. Itu karena grace. Ada amin saudara. Tapi kalau mulutmu mengatakan, yes Pak, sudah tua. Tua itu singkat dari apa? Tua. Udah tua apa saudara? Ompong. Sudah ompong? Peot. Jadi disingkat top. Anda tolak dalam nama Yesus. Ada amin saudara? Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Ini grace. Anda baca aja ayatnya. Lalu saudara, yang kedua, Kisah Para Rasul 18 ayat 27. Ini perlu dibaca. Coba satu orang. Ya. Jadi 3 kemanfaatan saudara. Agathos ergon. Satu, yang kedua adalah ciptaan baru. Yang ketiga ini saja saudara. Saya tidak, karena waktu. Hidup, silakan Kisah Para Rasul 18 ayat 27. Tolong bacakan dengan suara lantang. Kisah Para Rasul 18 ayat 27, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Achaia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya Achaia maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Amin. Apolos menjadi orang apa saudara? Setengah berguna? Sangat berguna. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam grace, maka hidupmu sangat berguna. Ada amin.
Itulah GRK Bangkit Bersinar. Ya, komunitas kita bernilai, berguna. Ada amin. Master ini berguna bagi kerajaan surga. Ya, berguna buat dirimu sendiri. Berguna buat keluargamu. Berguna bagi sesama manusia. Berguna. Anda banyak uang. Gunanya untuk apa uang itu? Anda banyak waktu. Gunanya untuk apa? Gereja ini harus berguna buat Anda. Saya berguna buat kalian. Bagaimana kalian berguna tidak buat gereja ini? Bagaimana kalian berguna tidak? Saudara, bukan kata saya. Itu kata firman Tuhan. Berguna. Useful. Saudara, saya mau bersaksi buat Anda. Ketika saya mencanangkan GRK Bangkit Bersinar. Ya, bernilai berguna. Bagi kerajaan surga. Buat aku. Buat keluargaku, buat sesama. Saya tidak ada ayat, saudara. Saya sudah puluhan kali baca ayat. Apalagi waktu COVID. Bersama-sama. 4 tahun perjanjian lama, perjanjian baru. Tamat, saudara. 4 tahun 8 kali perjanjian baru. 4 tahun 8 kali Mazmur. 8 kali Amsal. 8 kali pengkhotbah. Baru berapa hari yang lalu tiba-tiba muncul ayat ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 27. Saya sering khotbah dalam apologetika menggunakan Kisah Para Rasul 18 ayat 28. Ayat 27 sepertinya tidak terlihat oleh saya. Dibaca, tidak pernah muncul ayat itu. Tapi berapa hari yang lalu di doa bangkit subuh muncul ayat ini. Apolos karena kasih karunia Tuhan sangat berguna, ada amin. Gereja ini hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan, ada amin. Gereja ini adalah gereja yang berguna, saudara. Gereja ini bukan tidak berguna. Gereja ini berguna, saudara. Apapun yang terjadi buat jemaat, maka gereja akan bergerak untuk berguna buat jemaat, buat masyarakat setempat. Berguna, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana Anda dan saya? Saya akan tegur orang. Kalau dia hanya egois, saudara. Hanya mementingkan diri sendiri. Hanya tebar pesona. Hanya ingin tampil, saudara. Sudah ditolong dan lain sebagainya. Nggak ngerti. Ya mohon maaf. Saya akan tegur keras. Kamu tidak berguna. Anda sudah menjadi orang Kristen. Apalagi Anda kuliah teologi ya. Sudah S1, S2, doktor. Tapi hidup tidak berguna, saya tegur. Untuk apa kamu jadi Kristen? Untuk apa kamu kuliah? Tidak ada gunanya. Tidak sesuai dengan Alkitab. Anda sadar tidak sadar. Ini kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara. Ini bukan suara saya. Saya tetap punya kasih. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup Anda dan saya harus berguna, saudara. Bapak Ibu, percaya kasih karunia? Anda bersyukur kasih karunia? Anda percaya ada kekuatan tanpa batas? Lihat kiri kanan. Berguna, euy. Amin. Oke, tim musik masuk maju ke depan. Ya, pakai karena kita di daerah Sunda, saudara, di Kota Bandung. Bagi para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, khotbah ini direkam di Kota Bandung. Ya, ciri khas Kota Bandung suka ada Ya. Oke, kita nyanyikan pujian, siapkan hati Anda dan saya. Masuk ke dalam pujian Via Dolorosa. Jalan salib. Yes, Lord Jesus. Bapak Ibu, inilah prosesi kasih karunia. Seorang tak berdosa disalibkan. Dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari.
dipukul hingga berdarah, bilu-bilu di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemburu, diteriakkan kematiannya. Mari Holy Spirit. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias penanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada Ambil kursi di depan. kita semua. Jalan Via Dolorosa Mari Holy Spirit. menuju ke Kau Kalvari. ajaib. Mari saudara kita bangkit berdiri. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, Ada materi. dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Ada Pak Andre. Mari the Holy Spirit. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, Mari Yesus engkau ajaib. dicaci, dicemburu, diteriakkan kematiannya. Jalan Via, Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias penanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju, darahnya menyucikan. Thank you God. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias penanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Mari saudara dengan tenang. Renungan tentang kasih karunia dalam Yesus. Renungkan kasih karunia Tuhan itu. Betapa hebatnya kasih karunia, betapa mahalnya. Tidak terbeli oleh Anda dan saya. Via Dolorosa adalah pintu kasih karunia Kristus diberikan kepada Anda dan saya. Penderitaan Kristus. Mari Bapak Ibu, sadarkan dirimu. Berikan sesuatu yang buruk dalam hidupmu kepada Tuhan. Berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, curahkan kasih karunia supaya aku diberi kuasa menolak. By the Holy Spirit, by the Holy Spirit, by the Holy Spirit. Engkau ajaib.
Engkau ajaib, glory. Rapnya nyanyikan. Rapnya. Yes, Lord Jesus. Mari Yesus, Engkau ajaib. Jangan via dosa, jangan menderita. Yesus Kristus, Mesias penanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Sampai Anda berdiam diri, saudara, dalam sikap menghormati, menghargai perjamuan kudus. Silakan Ibu Yohana berdoa dengan kesungguhan hati untuk perjamuan kudus ini. Mari the Holy Spirit. Mari Yesus, Engkau ajaib. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam persiapan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan Mungkin kudus. suaranya bisa diperbesar. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami kembali bersyukur Mari the pagi Holy hari Spirit. ini kami boleh merasakan, kami boleh hadir. Semua itu karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kuduskan kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti, anggur yang akan kami terima, bahwa roti adalah tubuh-Mu, anggur adalah darah-Mu untuk menebus kami dari hukuman dosa yang seharusnya kami tanggung. Tetapi karena begitu luar biasa kasih karunia buat kami, Kau hadir, turun dari surga, masuk ke dalam dunia, mati, bangkit untuk memberikan kemenangan kami daripada hukuman dosa. Terima kasih Tuhan untuk hal ini, dan kami kembalikan semua kami yang mengambil bagian, kuduskan kami yang menerima roti dan anggur, kuduskan kami semua untuk menikmati satu kemerdekaan, satu hal yang luar biasa, kasih yang luar biasa yang kami terima untuk menghapuskan dosa kami lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Memberikan kesehatan bagi kami, memberikan memberikan kuasa memenuhi kehidupan kami. Pengurapan yang daripada-Mu terus terjadi di dalam kehidupan kami hari demi hari, bahkan sepanjang hidup kami. Kuasa-Mu memenuhi kami terus lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan otoritas kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Andre boleh maju ke depan, Bang. Andre nanti ke belakang ya, paling belakang. Paling belakang. Mari saudara yang kasih. Inilah
unmerited favor. Sesuatu yang tidak layak engkau dan saya terima. Saya tidak layak menerima ini. Tapi ini dianugerahkan. Diberikan dengan gratis kepada saya. Oleh karena kematian Kristus, Via Dolorosa itu, kuasa kasih karunia Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sangat berharga buat engkau dan saya? Inilah tubuh Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendapatkan firman dari kuasa Roh Kudus yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 11. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus Kristus memecah-mecahkan roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang kupersembahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu sadar betapa besar kasih Kristus kepada kau dan saya. Jadilah manusia yang bernilai dan berguna bagi kerajaan surga. Mari kita memakannya. Ketika Anda sedang mengunyah, tahukah kalian, sadarkah kalian? Kalian menyatukan diri dengan tubuh Kristus. Menyatu. Satu daging dengan tubuh yang kudus. Seharusnya kedagingan kalian kudus. Lalu setelah itu, Yesus Kristus mengambil cawan dan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, the blood of Jesus Christ. You already seal. Engkau sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus menyucikan kau dan saya dari segala dosa. Segala dosa, akar dosa sudah disucikan. Dan oleh biru-birunya kau disembuhkan. Jangan lagi kau dikuasai penyakit. Dalam nama Yesus Kristus, katakan kepada jiwamu, kepada tubuhmu, sehat dalam nama Yesus. Berikan aktivitasmu buat Yesus Kristus Tuhan. Menangkan satu jiwa buat Yesus. Jangan menomorsatukan olahraga, tapi nomorsatukan ibadah buat Yesus. Karena itu akan memberikan keuntungan. Mari meminum darah Yesus dengan kesungguhan hati. Mari the Holy Spirit. Engkau Tuhan yang ajaib luar biasa. Yes Lord Jesus, mari the Holy Spirit. Yes Lord. Via Dolorosa saja dari awal. Nanti Pak Bagus menutup doa perjamuan kudus. Nyanyikan dulu nyanyian Via Dolorosa ini. Haleluya Yesus. Jalan Via Dolorosa saat ini.
setiap manusia. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Dan Dia dolorosa dalam penderitaan, Yesus Kristus Mesias penanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Jalan Dia dolorosa menuju Kalvari. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang mulia itu, yang Tuhan karuniakan bagi kami di dalam Kristus. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus dan oleh darah-Nya kami memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani Engkau menetapkan hati, meneguhkan hati untuk kaki-Mu melangkah melalui jalan penderitaan Via Dolorosa kepada Golgota. Karena di sanalah kemudian karya-Mu Tuhan, penderitaan dan kematian-Mu yang menyebabkan kasih karunia itu tergenapi dan kini menjadi milik kami Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan kami memiliki kasih karunia itu, dan biarlah kuasa kasih karunia itu Tuhan yang membawa hidup kami Tuhan memiliki satu kuasa untuk menghancurkan tabiat dosa di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh merdeka dari belenggu dan kuasa dosa itu. Kuasa kasih karunia itulah yang membuat kami memiliki nilai. Kami boleh bersinar berguna Tuhan di dalam kerajaan-Mu, di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam sesama kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami, kehadiran kami oleh kuasa kasih karunia itu Tuhan, kami hidup sangat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, untuk darah yang Tuhan curahkan, sehingga kami memiliki kesatuan yang hidup dengan Kristus. Dan kasih karunia itu menjadi milik kami yang nyata Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah, mari kita akan akhiri ibadah ini. Buka kedua hatimu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus Tuhan memberkati, melindungi engkau. Sinar kasih ilahinya dihadapkan kepada wajahmu semuanya. Engkau dipenuhi anugerah, kuasa, kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Bangkit, bersinar, bernilai, berguna bagi kerajaan surga. Di mana kau berada, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, bagi gerejamu. Nama Yesus diagung, dimuliakan. Dan apa saya kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Aku menarik kuasa ilahi, menyampaikan berita kepada firman Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan buat hormat kemuliaan Kristus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati, mari kata bersama-sama.
Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.